Depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara terbakar malam tadi. Saat ini, saudara, api sudah padam dan proses pendinginan masih dilakukan. Visual proses pendinginan Depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara ini kami ambil. Api sudah terlihat padam dan sisa-sisa kebakaran ini juga sedikit sudah masih ada, tetapi sudah padam dan hanya tinggal pendinginan saja. Termasuk juga rumah warga yang ikut terbakar. Terminal BBM Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara punya fasilitas 25 tangki dan 1 SKID tank atau titik pengisian truk tangki LPG. Kapasitas tangki timbun di depo ini berjumlah 291.000 kiloliter lebih. Jumlah korban tewas kebakaran depo Pertamina di Pelumpang Koja, Jakarta Utara bertambah menjadi 16 orang. Tim gabungan dari Bareskrim dan Polda ini sedang melakukan olah tempat kejadian perkara awal di lokasi kebakaran. BPBD DKI Jakarta menyebutkan 51 orang ini menderita luka dengan rincian 49 luka berat dan 2 mengalami luka sedang. Selain korban meninggal, luka dan juga hilang, ada sebanyak 1.000 lebih jiwa mengungsi di beberapa posko penampungan. Kebakaran yang terjadi di depo BBM Pertamina merembet ke permukiman warga di sekitar depo. Tidak ada yang tersisa dari rumah yang terbakar. Dan dampak kerusakan yang terjadi usai kebakaran besar tadi malam dapat Anda saksikan. Karena tidak hanya rumah tapi juga sejumlah kendaraan di sekitar lokasi terdampak kebakaran juga hangus terbakar. Usai dilakukan pendinginan, warga mulai mendatangi kondisi rumah mereka yang habis terbakar. Saat meninjau lokasi kebakaran siang tadi di depo Pertamina Pelumpang Koja, Kapolri Jenderal Listio Sigit bilang penyebab kebakaran masih diinvestigasi. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa rekaman CCTV, juga mendalami sejumlah faktor teknis lainnya untuk mengetahui asal-muasal sumber api yang akhirnya memicu kebakaran. Menurut Kapolri, belum bisa disimpulkan apakah kebakaran terjadi akibat kebocoran pipa gas atau penyebab lainnya. Nah, tentunya untuk mencari tahu sumber apinya dari mana, ini sedang dilakukan pendalaman oleh tim. Saat ini kita sedang mengumpulkan saksi-saksi, kemudian CCTV, dan kemudian hal-hal yang kita perlukan yang sifatnya sangat teknis, sehingga nanti bisa kita jelaskan secara saintifik tentang peristiwa yang sebenarnya khususnya terkait dengan sumber api yang kemudian mengakibatkan terjadinya kebakaran, peristiwa terbakar. Oleh karena itu tentunya itu semua di dalam, apakah ada kebocoran ataukah ada hal lain, kita akan dalami dalam proses investigasi. Jelas nanti akan bicara pada waktunya setelah proses investigasi selesai, semuanya akan dijelaskan.